Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Pinggi Permatasari. Di video kali ini aku mau share pengalaman tentang penipuan lagi. Tapi nggak dari Shopee ya, tapi dari aplikasi yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, harap subscribe dulu dan jangan lupa untuk aktifin tombol loncengnya agar kalau aku upload video lagi teman-teman itu bisa gercep gitu buat nontonnya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya, yaitu pengalaman aku tentang penipuan. Nah, jadi sebelum video ini dibuat kan aku sering banget ya share pengalaman tentang penipuan di Shopee, terus cara-caranya buat mengenali penipu itu gimana, caranya buat mengamankan akun Shopee kita itu gimana. Tapi kali ini tuh pengalaman aku berbeda dan aku alami 1 bulan yang lalu. Jadi aku kan udah lama banget punya aplikasi yang namanya Halo Dokter. Nah, di aplikasi ini kita itu bisa konsultasi kesehatan, kita bisa baca artikel tentang kesehatan. Pokoknya segala kesehatan itu bisa kita konsultasikan di aplikasi yang satu ini. Nah, sebelum kita menggunakannya, tentu saja kita itu harus melakukan registrasi dulu secara online. Kita memberikan data diri kita ke aplikasi tersebut. Kemudian, data diri kita itu akan disimpan oleh aplikasi tersebut guna membentuk profil kita dalam aplikasi yang akan kita gunakan tersebut. Nah, kemarin itu tiba-tiba aku mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Nah, otomatis kan aku juga pertamanya itu bingung. Ini tuh sebenarnya nomornya siapa? Nggak ada namanya. Berarti kan di kontak aku nggak ada gitu. Nah, kemarin itu langsung aja aku angkat gitu teleponnya. Nah, di sana itu si penelpon bilang ke aku. Pertamanya itu mereka bilang tanya-tanya dulu tentang aku, apakah benar ini nama aku, terus alamat email aku. Nah, tapi nanti ujung-ujungnya mereka itu minta nomor rekening bank kita. Jadi teman-teman tuh harus hati-hati karena penipuan zaman sekarang itu makin marak banget karena semua ini kan sudah masuk ke era digitalisasi yang semuanya itu menggunakan akses digital. Apalagi sekarang ini masa pandemi, kita nggak bisa pergi kemana-mana dan semua itu kita lakukan secara online. Nggak menutup kemungkinan untuk si penipu itu melakukan aksi jahatnya saat masa pandemi ini. Jadi mereka itu memanfaatkan keadaan ini untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Dari kasus aku tersebut, aku lanjut ya. Jadi kan tadi aku udah ditelepon, terus aku ditanya-tanya tentang nama aku, alamat aku, terus nanti ujungnya kan ke nomor rekening. Jadi mereka itu minta nomor rekening aku agar aku tuh menyebutkan gitu. Mereka itu sebelumnya bilang kalau aku itu mendapatkan uang sebesar 2.500.000 dan uang tersebut tidak dapat dicairkan, melainkan dapat digunakan ketika aku itu sakit. Dan sakitnya itu demam berdarah kalau nggak salah. Dan mereka itu cara ngomongnya halus banget, membujuk banget, gampang banget gitu loh untuk mengikat para calon-calon orang atau target yang akan menjadi target tipuan mereka. Mereka tanya-tanya seperti itu, terus bilang kalau dapat hadiah. Terus mereka itu bahkan membawa nama pemerintah. Nah, aku nggak ingat betul itu mereka bilangnya apa. Yang penting mereka itu bilang kalau Halo Dokter itu ada hubungannya sama pemerintah atau gimana gitu. Aku juga nggak terlalu ingat. Ya, aku ingat mereka itu membawa nama pemerintah. Terus mereka memberikan hadiah ke aku 2.500.000. Terus mereka ujung-ujungnya minta nomor rekening aku. Mereka itu hampir telepon selama 30 menit. Aku pertama kan nggak ada curiga sama sekali ya. Aku kira itu juga emang dari Halo Dokter gitu. Karena kan jarang banget penipuan yang aku dapetin itu dari Halo Dokter. Lebih seringnya itu penipuannya dari pihak Shopee. Maksudnya dari oknum yang mengatasnamakan pihak Shopee. Kemarin itu tiba-tiba dari Halo Dokter, aku kira kan juga beneran gitu. Setelah aku angkat sekitar 15 menit itu kayak ada yang mengganjal gitu dari pembahasan si penipu ini tadi, si penelpon ya, yang semula aku nggak tahu kalau ini itu si penipu. Aku itu berpikir secara rasionalnya setelah mereka bilang aku harus menyebutkan nomor rekening aku. Jadi sebelumnya mereka itu
membacakan data diri aku dari nama, tempat tanggal lahir, email, terus pokoknya banyak banget data diri yang digunakan untuk registrasi di Halo Dokter. Tapi ujungnya itu mereka meminta nomor rekening. Padahal di awal mereka itu udah bilang kalau hadiah 2.500.000 tersebut tidak dapat dicairkan, melainkan hanya dapat digunakan ketika aku sedang sakit. Nah dari situ aku berpikir, dok, ini kenapa tadi di awal nggak boleh dicairkan, tapi tiba-tiba mereka itu meminta nomor rekening. Wah, jangan-jangan ini penipu gitu. Terus ya udah dong, karena aku udah paham kalau ini penipu, aku manfaatin. Maksudnya itu ya udah aku tanggepin biasa. Dan itu kebetulan aku lagi di jalan dan ya aku dengerin gitu sambil naik motor, kan aku bonceng sama pacar aku itu. Terus aku sambil telepon dan suaranya nggak begitu kedengeran, jadi aku pura-pura nggak denger. Sebenarnya aku tuh denger, cuma aku pura-pura nggak denger setelah aku tahu kalau mereka itu penipu gitu. Jadi mereka kan minta ya nomor rekening aku, ibu bisa disebutkan nomor rekeningnya. Terus oh maaf aku lupa, aku nggak hafal sama nomor rekening aku kan. Nah terus mereka bilang mungkin ibu menyimpan di handphone atau di catatan. Nah aku balas dong, enggak, ini kemarin tuh handphone aku habis rusak gitu. Terus mereka mencari alasan agar aku tuh bisa menyebutkan nomor rekening gitu. Tapi aku juga mencari alasan agar tidak menyebutkan nomor rekening aku, karena takutnya mereka itu akan menguras habis uang yang ada di dalam tabungan aku tersebut. Karena kan penipu itu licik ya, pintar-pintar gitu akalannya. Jadi kita itu harus lebih berhati-hati. Jika kita mendapatkan telepon dari orang yang tidak kita kenal, sebaiknya kita itu berpikir 2 kali untuk mengangkat atau jangan diangkat gitu aja lah ya. Kita abaikan aja itu telepon dari orang lain. Mungkin kalau penting misal dari keluarga kita atau dari teman kita, kan biasanya juga lewat WhatsApp atau yang lainnya gitu. Jarang banget kalau telepon secara manual atau SMS, itu kan udah jarang banget. Karena sekarang ini udah era digitalisasi yang menggunakan media sosial gitu. Bahkan orang tua pun mempunyai WhatsApp loh. Jadi kayak nggak masuk akal gitu. Penipunya yang kudet atau yang gimana, mereka masih menggunakan telepon. Tapi sebenarnya dengan media telepon secara manual tersebut, mereka kan tidak menampakkan wajah, tidak bisa mengenali dia kalau dia itu penipu. Tapi aku punya satu cara agar bisa mengenali nomor itu si penipu atau bukan. Mungkin di konten-konten aku berikutnya atau mungkin setelah ini. Jadi teman-teman stay tune terus di channel aku ini. Jangan lupa untuk aktifin tombol loncengnya ya, agar aku kalau buat konten apalagi tentang cara mengidentifikasi nomor telepon itu teman-teman bisa tahu gitu. Untuk pengalamannya mungkin cukup di sini aja. Aku nggak mau bertele-tele dalam bercerita, karena hanya to the point-nya itu ke tadi tentang penipuan yang mengatasnamakan Halo Dokter. Padahal kan Halo Dokter sendiri nggak pernah memberikan hadiah, nggak pernah memberikan reward atau apapun gitu ke penggunanya. Bahkan kalau kita konsultasi pun harus membayar gitu. Ya mungkin ada yang gratis gitu, tapi juga untuk lebih spesifik dalam konsultasi kita itu harus mengeluarkan biaya. Kan juga dokter itu kita harus menghargai gitu jasanya dengan cara membayar jasa dokter tersebut. Nah buat teman-teman jangan lupa untuk selalu berhati-hati, karena sekarang ini zamannya udah zaman modern, digitalisasi, dan penipuan itu sangat banyak banget, nggak hanya lewat aplikasi. Bahkan kemarin itu aku juga sempat dengar dan juga membaca berita di salah satu akun Instagram itu kalau ada mbak-mbak itu kena hipnotis atau gimana, dia itu suruh beli pulsa di Indomaret itu. Dan untung aja kemarin itu mbak-mbak kasirnya itu membantu yang mau bayar pulsa itu tadi, jadi nggak terjadi penipuan di situ. Jadi teman-teman hati-hati, jangan asal menerima panggilan telepon dari orang-orang atau nomor yang tidak kita kenal, agar kita itu tidak terkena penipuan atas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
sekian dulu konten dari aku. Jangan lupa untuk like video ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman sama kayak aku, boleh banget share di komen ya. Nanti akan aku balas dan akan dibaca banyak orang lagi, dan mungkin mereka juga bisa lebih berhati-hati gitu. Sekian dulu ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ya, agar channel aku ini tuh bisa lebih berkembang gitu, agar aku itu juga semangat dalam membuat kontennya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye.